Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio podcast Neka. Di sebelah saya sudah ada Bapak Yusuf Ali Syabana sebagai narasumber dalam podcast ini. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Tepat hari ini tanggal 28 Oktober 2022, kita semua memperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ya. Sumpah Pemuda. Tadi pagi sudah dilaksanakan upacara untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bisa Bapak ceritakan bagaimana sejarah singkat Sumpah Pemuda? Ya. Jadi awal mulanya Sumpah Pemuda itu terwujud karena adanya penyelenggaraan Kongres Kongres Pemuda yang kedua, yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, di mana PPPI ini adalah sebuah organisasi yang anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar di seluruh Indonesia. Kemudian Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama di dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan ini adalah tonggak utama juga tentang pergerakan. Karena pada saat itu pemuda harus bergerak, tidak boleh diam, harus dinamis. Jadi begitu Mbak Kia. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk isi dari Sumpah Pemuda sendiri itu apa menurut Bapak? Ya, karena bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, agama, ya, juga terdiri dari beberapa ribu pulau, maka Indonesia itu harus disatukan dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, para pemuda di dalam Kongres Pemuda tersebut menghasilkan 3 poin utama. Yang pertama adalah tentang tumpah darah. Bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua adalah tentang bangsa. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi itu isi dari Sumpah Pemuda. Dan seringkali kita kan memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan upacara atau dengan kegiatan yang lainnya. Nah, makna dari Sumpah Pemuda itu apa, Pak? Ya, jadi makna atau hikmah yang terkandung dalam Sumpah Pemuda bagi kita, khususnya adalah para pemuda. Ya. Yang pertama adalah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Sebab kalau kita tidak bersatu di dalam merebut kemerdekaan, tidak bersatu dalam berjuang, maka mustahil kita bisa memperoleh kemenangan. Ibarat sapu lidi kalau tidak disatukan, hanya satu saja yang kita pakai untuk menyapukan, otomatis mustahil, tidak bisa. Ya. Tapi kalau diikat dalam satu kesatuan yang kuat dan utuh, maka sudah berbeda lagi. Ya. Itu yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua adalah sebagai rasa cinta tanah air. Jadi semua pemuda, terutama generasi Indonesia, harus punya rasa cinta tanah air, melebihi rasa cinta terhadap yang lain. Itu. Terus yang ketiga adalah mendorong semangat juang generasi muda. Kalau kita tahu bahwa generasi muda Indonesia di zaman sekarang, zaman milenial, itu sudah terkontaminasi oleh budaya-budaya barat yang tidak seirama, yang tidak selaras dengan budaya Indonesia. Jadi begitu. Oke. Sumpah Pemuda identik dengan kata pemuda. Ya. Relasinya apa sih Pak dengan pemuda di zaman sekarang atau zaman yang milenial ini? Ya. Hendaknya para generasi muda ya, mencontoh semangat juang dari para pemuda-pemuda bangsa zaman dulu ketika merebut kemerdekaan. Nah, semangat juang yang inilah kita kobarkan pada generasi muda zaman sekarang.
Sehingga untuk memperoleh atau memperjuangkan cita-citanya harus punya semangat yang kuat. Jangan hanya jaga bejane awak. Nah, jadi memang harus benar-benar semangat. Intinya di situ. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dan untuk sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada podcast kali ini, harapan yang ingin Bapak Yusuf sampaikan kepada pemuda di zaman milenial ini Pak, khususnya di Semaneka kita ini. Iya. Jadi kita semua berharap, ya tidak hanya saya saja, pasti kita semua berharap pada generasi muda, generasi bangsa, khususnya siswa-siswi SMA Negeri Kesamben, agar mencontoh para pemuda bangsa Indonesia, ya, yang bisa melahirkan Sumpah Pemuda. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pemuda pelopor kesuksesan. Otomatis suksesnya di sini kan sukses lewat potensi diri mereka sendiri-sendiri. Yang olahraga ya sukses dengan olahraganya, yang matematika sukses dengan matematikanya, begitu seterusnya. Baik, terima kasih Pak. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf tadi dapat kita tanamkan dalam diri kita. Sekian dari podcast Neka hari ini. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.